Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Min Akhta'i Al-Azwaj, di antara kesalahan suami yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu telah membaca kesalahan yang ke-10 dari kesalahan yang terkadang suami terjatuh di dalamnya. Di pertemuan kali ini kita baca lagi, melanjutkan kesalahan yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, di antara kesalahan dari suami adalah kathratu laumi zaujah wa intiqaduha. Kathratu laumi zaujah wa intiqadiha. Sering mencela istri dan mengkritiknya. Ini termasuk kesalahan. Dari kesalahan suami. Sudah kita maklumi bersama bahwa seorang perempuan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa anna a'waja ma fid dil'i alahu. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Artinya dia tentunya memiliki kekurangan, ada cacatnya, ada aibnya. Tapi bukan karena ada aibnya kita langsung mencelanya dan mengkritiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'min mu'minah. Janganlah seorang suami itu mencela istrinya. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Jika dia membenci akhlaknya, maka dia akan ridho dari istrinya itu perkara yang lain. Perkara yang lain. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Makanya termasuk kesalahan ketika suami terlalu sering mencela istrinya, terlalu sering mengkritik istrinya pada kesalahan yang dia terjatuh di dalamnya. Ditambah lagi seorang perempuan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang akal, kurang agama. Kurang akal, kurang agama. Ini yang disebutkan. Yang semuanya mengharuskan dia pasti tentunya akan jatuh dalam kesalahan. Karena kurangnya akalnya, kurangnya agamanya. Maka perlu diketahui bahwa sering mencelanya dan mengkritiknya itu adalah termasuk kesalahan. Itu adalah termasuk kesalahan. Kata Syekh rahimahullah, "Faminal azwaji man yakthuru lauma zaujatih wa intiqadaha inda kulli saghiratin wa kabiratin." Di antara beberapa orang suami terlalu sering mencela dan mengkritik istrinya di setiap kesalahan. Baik kesalahan itu kecil maupun besar. Pokoknya setiap kesalahan dia kritik istrinya. Dia menyalahkan istrinya. Dia mencela istrinya. Fatarahu yantakidu ta'am alladhi tu'idduhu zawjah. Maka kamu melihat dia mengkritik makanan yang disiapkan oleh istrinya. Watarahu yu'atibuha idza bakas sigar. Kamu melihat ada suami menyalahkan istrinya jika anaknya menangis. Au kathura abathuhum. Atau ketika anak-anaknya terlalu banyak bermain. Ini padahal bukan kesalahannya istri. Ini namanya anak-anak. Ya dia bisa menangis, dia juga bisa bermain-main. Kan kegiatannya dia tidak paham. Watarahu yubaligu fi ta'ni biha idza nasiyat au qasurat fi sya'nin min syu'unihi. Dan terkadang dia berlebih-lebihan dalam mencela istrinya karena ada lupa atau kurang sempurna dalam menyiapkan kebutuhan suaminya. Ini terkait dengan kebutuhan suami. Wa aqbaha ma fi dzalika ay ya'nafaha fima la qudrata laha alaihi. Tapi di antara bahkan yang lebih buruk daripada itu, ada seorang suami berbuat kasar, berbuat kasar kepada istrinya pada perkara-perkara yang tidak dia mampu. Tidak mampu dilakukan oleh istrinya. Tapi dia kasar terhadapnya karena istrinya tidak melakukan. Ka'an yalumuha idza kanat la tanjab. Masya Allah. Seperti misalnya dia mencela istrinya ketika istrinya tidak bisa hamil. Itu masalah kehamilan. Itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Kita sudah menempuh sebab dengan menikah. Kita punya anak atau tidak. Itu urusannya Allah. Bukan urusannya kita. Kita sebagai hamba Allah hanya berusaha. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hanya mampu untuk berusaha melakukan sebab. Adapun hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan seorang itu punya anak laki-laki, seorang itu punya anak perempuan. Seorang itu punya anak perempuan dan laki-laki. Bahkan Allah yang menghendaki bahwa seorang itu tidak punya anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi. Setelah itu Allah katakan. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencipta apa yang dia kehendaki. Allah mencipta apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keduanya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang diberikan sepasang.
Ada orang diberikan sepasang dari keturunan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu alimun qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mandul siapa saja yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah tahu siapa yang berhak punya anak, siapa yang tidak berhak punya anak. Tapi bersamaan dengan itu, ini adalah hak Allah. Ada kita lihat sebagian suami menyalahkan istrinya kalau dia tidak punya anak. Ini bukan masalah urusannya istri. Anak itu urusannya Allah. Allah yang memberikan kita seorang anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang anak laki-laki. Allah memberikan kita sepasang. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita tidak punya anak. Masya Allah. Makanya termasuk kesalahan suami kalau dia menyalahkan istrinya dalam hal tersebut. Kalau dia menyalahkan istrinya dalam masalah yang istrinya tidak mampu, karena itu bukan di atas kemampuannya seorang istri. Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Au idza kanat la tanjab illa banin fahasab au banat fahasab. Atau kata beliau, ada seorang suami menyalahkan istrinya karena dia tidak melahirkan kecuali anak laki-laki saja. Atau tidak melahirkan kecuali anak perempuan saja. Ini salah. Au yalumuha idza anjabat waladan au musyawwihan waladan musyawwihan. Atau dia mencela istrinya kalau dia melahirkan anak yang cacat. Au fi ba'dul uyub al-khilqiyah. Atau di dalamnya terdapat aib secara penciptaan. Ini kesalahan. Sudah saya bilang tadi, dan kita sudah bacakan ayatnya tadi, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fayajma'u bidzalika baina alamiha fi nafsiha wa baina isa'atihal balighu biqawarisihi allati taqdamat ja'aha kata beliau. Wa tu'arriku jabnaha. Ini yang beliau katakan. Yang beliau ingatkan. Maka dia mengumpulkan dengan hal ini. Ketika dia menyalahkan istrinya. Dalam hal-hal yang istrinya memang tidak mampu melakukannya. Perlakuan yang semacam ini kata beliau terkumpul padanya. Yaitu yang didapatkan oleh seorang istri adalah antara alamiha fi nafsiha wa baina isa'atihil balighah. Ini akan terkumpul pada seorang istri nanti rasa sakit dalam dirinya yang sangat mendalam dikarenakan perlakuan yang berlebihan yang diterimanya dari suami sehingga membuatnya kadang Masya Allah biqawarisihi allati taqdamat ja'aha, membuatnya susah tidur, wa tu'arriku jabnaha, akan membuatnya ya susah untuk memejamkan matanya. Ini kasihan karena kesalahan ini menyebabkan istrinya menderita lahirnya, juga menderita batinnya. Menderita batinnya. Ya kalau istri belum punya anak, jangan disebut terus itu sebagai kesalahan istri. Iya. Sebagian orang kadang dia salahkan istrinya dan kadang dia menyesali takdirnya menikah dengan seorang istri yang dia nikahi. Gara-gara tidak punya anak. Seakan-akan masalah anak itu ada di tangannya istri. Ini na'udzubillah. Makanya kata beliau, mahadza bimaslakil uqala. Cara yang seperti ini, yang menyalahkan selalu istri, ini bukan
jalan yang ditempuh oleh orang berakal. Orang yang punya ilmu yang bagus, punya akal yang sehat, punya keyakinan yang bagus, punya ketawakalan yang bagus. Tidak mungkin dia menyalahkan istrinya atas hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh istrinya. Dzalika anna kathratal laum la tatasaddar min dawi khuluqin karim atau tab'in salim. Demikian itu, kata beliau, sering mencela istri itu tidak mungkin muncul dari orang yang punya akhlak yang baik atau etika dan tabiat yang mulia. Ini pasti dia punya akhlak buruk. Kalau kita mendapatkan ada suami sering mencela istri di atas apa saja yang dia lakukan, itu menunjukkan akhlaknya yang tidak baik. Tsumma inna dzalika yurithu nafrah wa yujibur rahbah. Kemudian hal tersebut akan menimbulkan ketidakcocokan antara suami istri. Ketika seorang suami sering menyalahkan istrinya, demikian pula sebaliknya, itu akan menyebabkan mereka tidak cocok. Sering cekcok nanti jadinya. Sering berkelahi. Wa yujibur rahbah. Itu akan mendatangkan rasa takut terhadap istrinya. Makanya beliau katakan, penyair berkata, fada'il itaba farubba syarr rihajun awlahul itab. Tinggalkan sikap mencela. Ini belum bawakan syair, bahkan memang ada dalil dari Nabi tadi yang sudah saya baca. La yafraku mu'min mu'minah. Jangan seorang suami mencela istrinya, membenci istrinya. Kalau dia tidak suka akhlaknya, pasti ada yang dia senangi. Di sini perkataan penyair, fada'il itaba farubba syarr rihaja aulahul itab. Tinggalkan sikap mencela. Karena keburukan itu awalnya adalah sering muncul gara-gara mencela. Itu keburukan itu, keretakan, kerusakan dalam hubungan rumah tangga keluarga, itu muncul dari saling menyalahkan, sering menyalahkan. Hati-hati. Ini kita alami di rumah tangga kita, kalau kita melihat bahwa sering muncul ketidakcocokan, pasti ada yang masalah. Kita terlalu sering menyalahkan istri kita, bahkan dalam hal kecil yang dia langgar. Makanya kata Syekh rahimahullah, "Faz-zaujul akil al-karim la yu'atib zaujatah inda adna hafwah." Oleh karena itu, seorang suami yang cerdas, seorang suami yang berakal, dia tidak akan mencela, mengkritik istrinya ketika terjadi kesalahan yang kecil. Wala yu'akhiduha bi awwaliz zallah. Dia tidak terburu-buru untuk menghukumi istrinya di awal kesalahan. Yang baru pertama sekali dia lakukan kesalahan itu. Tidak. Bal yaltamisu lahal al-ma'adir. Ini harus dilakukan oleh para suami. Bahkan kata beliau, hendaklah seharusnya bagi seorang suami untuk memberikan udzur kepada istrinya. Berikan udzur. Wa yahmiluha ala ahsanil mahamil. Bahkan seharusnya dia memahami istrinya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan menyalahkannya. Dia harus tambah pemahamannya terhadap istrinya dan memperbaiki apa-apa yang tidak wajar untuk dilakukan dan dimunculkan. Ini Masya Allah. Wa in kana hunaka ma yujibul itab atabaha itaban layyinan raqiqan tudriku bihi khata'aha duna ayyahdar karamataha au yansa jamilaha. Kalau memang ada kesalahan, dan ini pasti tentunya, karena namanya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Kalau memang ada kesalahan, maka
dia ketika kesalahan itu mengharuskan dia menyalahkan istrinya, maka dia melakukannya dengan lemah lembut. Itaban layyina roqiqon. Dia menyalahkannya, menasihatinya dengan lemah lembut supaya sang istri mengetahui salahnya di mana. Supaya dia paham, dia sadar salahnya di mana. Istrinya paham dan mengerti kalau dia salah. Duna ayyahdaro karomataha awiyan sajamilah. Tanpa merusak kemuliaannya dan melupakan kebaikannya. Tadi sudah hadits. Dan sampai ada kesalahan istri kita, gara-gara satu kesalahan kita hancurkan semua yang pernah dilakukan dari kebaikan. Ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Kemudian kata beliau, summa ma ahsana ayyataghadal mar'u wa yataghafal. Masya Allah. Ini Masya Allah bagus sekali. Sungguh alangkah baiknya kata beliau, jika seorang suami itu pura-pura tidak tahu. Kalau istrinya salah, dia pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu, cuman dia pura-pura tidak tahu. Karena tidak mau menyalahkan istrinya dalam hal tersebut. Dia pura-pura tidak tahu. Iya, Masya Allah. Lianna dzalika yufdi ilal baghdha wa qad yubqi lil mawadda 'ainan wala athara. Karena tindakan semacam itu merupakan salah satu bukti kemuliaan hati. Ketika ada seorang suami, dia tidak mencela, tidak menyalahkan setiap kesalahan dari istrinya, berarti itu suami orang yang bagus, orang yang baik. Orang yang baik. Itu menunjukkan kemurahan hatinya. Itu menunjukkan kemurahan hatinya. Masya Allah. Fadzalika min dalaili sumun nafs wa syafafiyatiha. Wa ari hati wa ari hiyatiha. Ini Masya Allah. Itu menunjukkan kelembutan, kemurahan hati, kemuliaan hati. Dan tindakan yang semacam itu adalah bukti kalau dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu disebutkan setelahnya. Disebutkan setelahnya. Kama annahu mimma yu'lil manzila. Masya Allah. Itu juga termasuk perkara yang meninggikan kedudukan. Seorang yang tidak selalu memarahi istrinya karena semua kesalahan yang dia lakukan, itu akan membuat tinggi kedudukannya di hadapan keluarga. Di hadapan istrinya. Wa yurihu minal ghadab wa atharihil mudammirah, dan akan membuatnya bisa menahan diri dari kemarahan dan berbagai macam dampak buruknya dari kemarahan. Wa in atatil mar'a ma yujubul itab fala yuhsinu bizawji ay yukarrirul itab. Ini juga nasihat yang sangat bagus. Jika seorang perempuan, seorang istri melakukan hal yang memang mengharuskan untuk disalahkan, maka sangat tidak bagus istri itu mengulang-ulang celaannya, kritikannya. Sekali saja. Tidak usah diulang-ulang. Sebagian orang sudah dinasihati pada kesalahan tadi, ulang lagi. Sehingga itu memberikan hal yang tidak bagus sebenarnya. Bukan menunjukkan bagusnya. Ini nasihat yang bagus. Jadi kalau perempuan
Seorang istri melakukan kesalahan, tidak perlu kita ulang-ulang untuk menyalahkannya. Iya. Karena itu bagaikan orang yang wayangkal jarah marrah ba'da marrah. Karena itu akan membuat luka di atas luka. Ketika dia sudah salahkan. Datang lagi kita salahkan. Salahkan lagi. Maka itu kita melukai sesuatu yang sudah luka. Yang sudah luka. Nah, ini tidak baik. Ini tidak bagus. Ini yang belum katakan. Lianna dzalika yufdi ilal bughdah wala yabqa lil mawadda 'ainan wala athara. Karena hal itu akan mengantarkan kita, kalau kita selalu menyalahkan ulang lagi, itu akan mengantarkan kepada kemarahan. Dan akan menghilangkan cinta itu sendiri dari kehidupan antara suami istri. Ini Masya Allah. Kemudian beliau jelaskan apa yang harus ditempuh. Kalau kita mendapatkan istri kita terkadang jatuh dalam kesalahan. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yu'inu az-zawj ala suluki tariqil i'tidal fi itabiz zawjah. Di antara hal yang bisa membantu menolong seorang suami untuk bersikap adil ketika dalam memarahi istrinya adalah aywattin nafsahu ala annahu lan yajida min zawjatihi kullu ma yurid kama annaha lan tajida fihi kullu ma turid. Masya Allah. Dia melatih dirinya bahwasanya dia tidak akan mendapatkan apapun yang ia inginkan ada pada istrinya. Demikian pula seorang istri harus memahami dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mendapatkan apapun yang ia inginkan pada diri suaminya. Dia latih dirinya. Karena ketika dia sadari hal tersebut, bahwa suami ini penuh dengan kekurangan, bahwa istri juga penuh dengan kekurangan, dia akan sadar. Itu bisa membantu untuk memaafkan apa yang muncul dari istrinya nanti berupa kesalahan dan kekurangan. Dia latih dirinya. Fala yuhsinu bih wal halatu hadih. Ketika dia berburuk sangka bahwa di istrinya ini tidak ada kebaikan. Demikian pula sebaliknya, suami ini tidak ada kebaikan. Keadaan seperti ini tidak akan bagus. Ayu atiba fi kulil umur. Untuk dia salahkan dalam setiap perkara. Wa yata'aqqab kulla saghiratin wa kabirah. Fa'ir rijal al-muhaddab. Dan untuk mengkritis setiap kesalahan kecil dan besar. Lelaki mana yang murni, suci. Tidak ada lelaki yang suci. Artinya perempuan juga seperti itu. Tidak ada perempuan yang lepas dari kesalahan. Dia manusiawi. Dia pasti jatuh dalam kesalahan. Tidak mungkin ada orang tidak pernah salah. Itu tidak akan mungkin. Cuman masalahnya kita sekarang adalah bagaimana saja mengobati dan memperbaiki kesalahan. Bukan menghilangkan kesalahan. Karena itu memang tidak ada orang yang tidak punya salah. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Makanya beliau bertanya, fa'ayur rijal al-muhaddab. Lelaki manakah yang suci? Yang tidak ada kesalahannya sama sekali. Iya. Siapakah orang-orang yang benar-benar bersih? Iya. Man dalladzi tardo sajayahu kullah. Siapakah orang yang seluruh tabiatnya kamu ridhoi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kamu di dunia ini cari orang yang tidak ada salahnya, semua yang dilakukan kamu ridhoi, kamu tidak akan jumpai. Itu sifatnya hurul ain, bidadari di surga.
Tidak ada di dunia yang seperti itu. Yang tidak ada salahnya itu adalah di surga. Adalah di surga. Ini yang belum katakan Masya Allah. Thumma innal insan la yastati'u ayyatakhallas min kathirin min uyubihi fa'ala ma nuhammilul akharin fawqa ma yutikuna wa nahnu antalapi kathirin min uyubina ajizun. Masya Allah. Kemudian pada dasarnya kata beliau, manusia itu tidak akan mampu membersihkan seluruh aib yang dia miliki. Seluruh aib yang dia miliki. Maka fa'alama, maka di atas dasar apa dia membebani orang lain yang dia tidak mampu untuk hilangkan dari dirinya. Artinya dia bebani istrinya, harus kamu tidak punya salah. Dia sendiri tidak bisa melepaskan kesalahan dirinya sendiri. Gimana caranya? Kita wajibkan orang, kita sendiri tidak mampu. Ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Aib kita sendiri saja kita tidak mampu untuk perbaiki. Kenapa kita wajibkan kepada orang lain? Kenapa kita wajibkan hal tersebut kepada orang lain? Tapi ingat, bukan berarti kita harus bermudahan. Kalau suaminya atau istrinya salah gak usah dinasehati. Bukan. Ini bedakan nasihat sama menyalahkan, mencela. Beda namanya babnya nasihat dan babnya ta'yir. Bab nasihat itu kan muncul karena cinta. Kita cinta kepada yang dinasehati. Kalau ta'yir, kita mencelanya, mengungkap aibnya karena benci terhadapnya. Itu bedakan mencela sama cinta. Ini bedakan menasehatinya. Makanya kata beliau wala ya'ni ma madha ayatasahal al-zawja fi taksiri zawja fil umuril muhimmah. Bukan berarti dari apa yang telah lewat kata Syekh bahwa seorang suami itu bermudahan terkait dengan kekurangan istrinya dalam perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang pokok. Bukan berarti seperti itu. Misalnya seperti apa itu perkara penting? Min nahwil qiyam bil wajibati diniyah. Seperti tegak mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya ada istri tidak sholat. Oh, itu kan aibnya. Enggak usah kita salahkan. Tidak boleh. Bukan berarti kita biarkan istri kita melakukan dosa. Meninggalkan yang wajib. Melakukan maksiat. Bukan berarti seperti itu. Jangan sampai ada yang berpikiran, kan tidak boleh kita menyalahkan. Nah, ini bukan menyalahkan. Auri ayatil adabi al-mar'iyah. Atau menjaga adab-adab yang terpuji. Awil tizama taqtadi bihisyana wal ifah. Atau kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan penjagaan serta kesucian diri. Ya. Fahadihi umurun yajibu an tudu'a ala ra'sil asya'i allati la yaqbalu tanazul anha bihal. Perkara-perkara yang seperti ini adalah wajib diletakkan di urutan yang pertama yang tidak boleh dibiarkan dalam keadaan apapun. Tidak boleh. Kalau meninggalkan yang wajib, tidak boleh kita maafkan. Tidak boleh kita biarkan istri kita meninggalkan yang wajib. Tidak melakukan sholat 5 waktu. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak boleh kita tinggalkan seperti itu. Ini harus kita perbaiki. Ini karena terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dalam wujud ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Lihat dalam hadits Nabi SAW. Beliau berkata, Allah merahmati seorang yang dia bangun istrinya tertidur, dia bangunkan untuk melakukan sholat. Demikian pula sebaliknya, suaminya tertidur, istrinya bangun. Membangunkan suaminya juga untuk melakukan sholat. Ini bagus, ini indah. Ini namanya tolong menolong di atas kebaikan. Tolong menolong di atas kebaikan.
Kata beliau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Berilah wasiat kepada para wanita. Berilah wasiat kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Wa anna awaja ma fid dila'i alahu. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang berada pada bagian atas. Disitulah perempuan dicipta. Disitulah perempuan dicipta. Makanya kata beliau, fal hadits syarifu yu'allimur rajula kaifa yasluku fi siyasati zaujati tariqur rifqa wal anah. Hadits yang mulia ini mengajarkan seorang suami bagaimana dia menggunakan metode atau cara yang tepat untuk memimpin istrinya. Untuk memimpin istrinya. Yaitu dengan cara ar-rifqa wal anah. Dengan cara yang penuh lemah lembut dan kesabaran. Fala yashtad wa yubalik bi raddiha an ba'di ara'iha allati biha imaj. Tidak boleh dia bersikap kasar dan berlebih-lebihan dalam membantah pendapat istrinya yang si suami rasa itu kurang tepat. Tidak boleh. Dia kalau mau menolaknya, tolak dengan halus. Fa inna dzalika qad yufdi ilal firaq. Betul ini adanya. Karena hal tersebut kadang mengantarkan kepada perpisahan antara keduanya. Banyak orang cerai. Banyak orang cerai karena pendapatnya tidak ketemu. Si suami kurang tepat dalam mengkompromikan antara pendapatnya dan pendapat istrinya. Dia menolak istrinya dengan tolakan yang keras, seakan-akan hanya dia yang punya pendapat. Seakan-akan dia yang punya pendapat saja. Ini betul. Banyak orang bercerai karena ini. Iya. Kama annahu la yatrukuha wa sya'nuha. Sebagaimana juga kata beliau, seorang suami tidak boleh membiarkan istrinya dalam setiap urusan yang dia lakukan. Tidak boleh juga. Terserah kamu mau lakukan apa saja silakan. Tidak boleh. Tidak boleh. Namanya suami adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin. Dia harus gunakan kepemimpinannya. Dia harus gunakan kepemimpinannya itu. Untuk memimpin istrinya kepada hal yang lebih baik. Kepada hal yang lebih baik. Yang akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal iqda'a anil iwaj muda'atun listimrarihi au tazayad. Masya Allah. Listimrarihi au tazayudihi. Karena kata beliau rahmahullah, membiarkan istri dalam kebengkokannya tidak pernah dinasehati, itu akan menyebabkan dia akan terus bengkok dan bahkan yatazayad, dia akan bertambah bengkok. Wal iwajul mustamir aul mutazayid qad yakunu syu'man alal mu'asyarah fatasiru ila akibatin makruhah. Karena kebengkokan yang terus menerus atau semakin parah itu tidak jarang akan menimbulkan sikap yang tidak baik dalam pergaulan suami istri. Dan terkadang hal itu kata beliau akan mengakibatkan kepada akibat yang tidak diharapkan. Akan menyebabkan, akan menjatuhkan kita dalam hal-hal yang tidak diharapkan dalam hubungan rumah tangga. Tujuan daripada berkeluarga
Agar supaya ada tercipta rasa cinta, kasih sayang antara suami istri. Tapi kalau seperti ini, istri tidak pedulikan pendapat suaminya. Suami juga tidak pedulikan urusan istrinya. Ini bahaya. Ini adalah bahaya. Karena ketika seorang membiarkan kita jatuh dalam kesalahan, berarti dia sudah tidak cinta lagi sama kita. Dia sudah tidak ada kepeduliannya lagi sama kita. Kemudian setelah itu kata beliau, wa ba'da dzalika faqad yaqau min az-zawj shiddah fil itab au israf fil laum fa yahsunu bihi idza waqa'a minhu dzalika yubadir ila al-i'tidar. Masyaallah. Iya. Kalau memang terjadi misal suami salah dalam bertindak. Kalau ini terjadi, sikap kasar, celaan masih muncul dari sang suami, sikap yang terbaik adalah suami bersegera minta udzur kepada istrinya. Dia harus minta maaf. Iya, afwan, saya salah. Jangan malu untuk mengucapkan hal tersebut. Walaupun benar kita mencelanya karena dia salah. Karena dia salah. Tapi salah kita dalam mencelanya. Cara kita yang tidak tepat. Maka dia harus bersegera untuk minta maaf. Masya Allah. Terus kata beliau ambil hadiah. Segera dia lakukan memberikan hadiah kepada istrinya. Ya. Karena saling memberi hadiah itu menyebabkan dan menimbulkan nanti rasa saling cinta. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling beri hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Saling beri hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Wa idharul asab. Nampakkan kepada istri kalau kita menyesal. Kalau kita menyesal. Wal i'tiraf bil khata'. Mengakui kesalahan. Duna an ta'khudahul 'izza bil itsm. Masya Allah. Tanpa perasaan gengsi. Ya. Tanpa ada rasa gengsi. Biasa saja. Fama huwa illa bashar. Dia hanyalah manusia. Tidak boleh dia gengsi. Ya, orang bisa salah. Manusia biasa tempatnya kesalahan. Wa makana li basharin ayyadda'i annahu lam yakul illa shawaba. Tidak pantas bagi seorang yang namanya manusia untuk mengatakan bahwa yang saya ucapkan pasti benar. Tidak mungkin. Pasti ada salahnya. Pasti ada kekurangannya. Kita tidak lepas dari dosa dan maksiat. Kita tidak lepas dari kekurangan. Harus mengaku kalau kita salah. Nampakkan penyesalan kita terhadap hal tersebut. Fa'idha aqada zawd bihadi tariqah qalla itabuhu. Masya Allah. Ya. Apabila seorang suami ya melakukan cara-cara yang seperti ini, maka akan sedikit sekali dia mencela istrinya. Sedikit sekali dia akan mencela istrinya terhadap kesalahan dia lakukan. Masya Allah. Wa aroha nafsah. Wa sama bikhuluqih. Masya Allah. Dia akan membuat hatinya lega. Dan dia akan menjadi tinggi akhlaknya. Qala Ibn Hibban rahimahullah. Berkata Ibn Hibban rahimahullah. Man lam yu'ashirin nas ala luzumil iqda'i amma ya'atuna minal makruhi wa tarka tawakku'i lima ya'atuna minal mahbubi kana ila takdiri aishihi aqrab minhu ila sofaihi wa ila ayyadafa'ahul waqt ila al-adawa wal baghdha aqrab minhu ayyanala minhumul wadat wa talkashhana. Masya Allah, perkataan yang indah dari Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Barang siapa yang bergaul dengan manusia dan terus membiarkan keburukan yang mereka datangkan, artinya tidak menasehatinya. Dan tidak mengharap kebaikan yang mereka datangkan,
berarti kehidupan itu kepada kerusakan lebih dekat daripada kehidupan yang baik. Kalau ada orang bergaul dengan kita, dia biarkan kita salah, tidak pernah dia tegur, maka itu kerusakan lebih dekat daripada kebaikan. Ada orang, dia hidup bersama kita, dia bergaul bersama kita, tapi kita melakukan kekurangan, tidak pernah sama sekali dia nasihatkan. Sepantasnya jangan begitu, harusnya begini. Tidak ada dia bilang begitu. Maka itu kita akan berpisah dengannya, bermusuhan dengannya, itu lebih dekat daripada kita akan cinta dan kasih sayang terhadapnya. Ini bahaya sekali. Iya. Permusuhan dan kebencian kata Syekh Al-Imam Ibn Hibban itu lebih dekat daripada kasih sayang dan kedamaian. Daripada kasih sayang dan kecintaan. Makanya di antara ucapan para ulama kita, man nasohak faqad ahabbat. Siapa yang menasehati kesalahanmu, maka dia menyenangimu, mencintaimu. Tapi waman dahanak faqad ghasyak. Siapa yang membiarkan kamu berada dalam kesalahanmu, tidak pernah dia tegur, maka sebenarnya dia menipumu. Dia pura-pura berteman dan dekat dengan. Demikian pula ini secara umum. Demikian pula kehidupan suami istri. Kalau suami membiarkan kita jatuh dalam kesalahan, berarti dia tidak peduli dengan kita. Dia tidak mencintai kita. Tapi ketika suami kita peduli dengan kesalahan yang kita lakukan, dia menasihatinya untuk memperbaikinya, maka berarti dia sayang dengan kita. Ini harus dipahami. Ini harus dipahami. Ini Masya Allah. Kesalahan yang sangat penting untuk diingatkan. Belum ingatkan di poin ke-11. Iya. Ketika ini terwujud, menyebabkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikan. Yaitu sering mencela dan mengkritik istri. Tapi kalau seorang suami selalu memaafkan istrinya, membawa apa yang dilakukan oleh istrinya itu di atas hal yang baik, tentunya tanpa membenarkan dosa yang dia lakukan. Ya. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan suami istri. Ini alhamdulillah yang bisa kita baca dari kesalahan yang ke-11. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang untuk pembahasan kesalahan yang ke-12. Semoga apa yang kita ambil tadi ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan boleh diajukan.
Alhamdulillah, jika tidak ada, kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.